Dalam wadah ayak 100 gram tepung ketan, 100 gram tepung terigu, saya memakai tepung terigu serbaguna atau protein sedang, 1/4 sendok teh baking powder, ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Hampir lupa ya, ayak juga 2 sendok makan susu bubuk. Dalam wadah masukkan 3 butir telur, 130 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanila cair, 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Kemudian mixer adonannya menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit atau disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang kue yang dipakai juga ya. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Tambahkan campuran tepung ketannya. Saya tambahkan 2 kali ya. 1 saset santan instan kemasan kecil. Untuk yang baru menemukan channel ini boleh dong di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih. Mixer lagi adonannya menggunakan speed yang paling rendah sampai adonan tercampur rata saja. Seratus gram margarinnya sudah dicairkan, masukkan bertahap sambil diaduk balik sampai margarinnya tercampur rata dengan adonan. Aduk balik adonannya sampai margarinnya benar-benar tercampur rata dengan adonan dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan karena nanti bisa menghasilkan bolunya menjadi bantat. Ambil sedikit adonan lalu saya tambahkan dengan pasta coklat. Untuk pasta coklat bisa diganti dengan coklat bubuk secukupnya saja. Loyang saya memakai diameter 18 cm dan tinggi 7 cm. Untuk diameter bawahnya juga sama ya. Loyang sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan mentega, dan 1 sendok makan minyak goreng. Dicampur rata kemudian dibuat olesan. Putar-putar adonannya dengan tusuk sate untuk meratakan adonan. Ini bisa juga untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Tambahkan adonan coklatnya tadi. Dengan tusuk sate, buat motif pada atas adonan. Untuk motif, bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Panci sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring ya. Panggang adonan selama kurang lebih 30 menit atau tentunya juga disesuaikan dengan karakter panci atau karakter oven masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar menu-menu dan juga sangat montok. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya. Setelah dingin, kemudian siap untuk disajikan dan siap untuk dipotong-potong ya.
Dalam wadah masukkan 150 gram gula pasir, 4 butir telur ukuran sedang, setengah sendok teh vanila cair, 1 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 7 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Seperti ini ya kira-kira hasil adonannya. Dengan cara diayak, tambahkan 200 gram tepung ketan hitam, 1 sendok teh coklat bubuk dan 25 gram tepung terigu, setengah sendok teh baking powder. Coklat bubuk boleh tidak pakai ya, tapi diberi coklat bubuk rasanya akan lebih enak dan warnanya lebih hitam. Untuk hasil bolunya, 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml, mixer adonan dengan kecepatan yang paling rendah sampai semua bahannya tercampur rata saja. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya ya, karena bisa menyebabkan adonannya menjadi turun. Jadi memixernya selama beberapa detik saja. Tambahkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan. Mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah sampai margarin cairnya tercampur rata saja dengan adonan. Mixer selama beberapa detik saja agar nanti adonannya tidak menjadi lebih cair. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Untuk mengaduknya jangan terlalu kuat-kuat karena nanti adonannya juga akan menjadi gagal atau menjadi lebih cair juga. Ini ya untuk hasil akhir adonannya, konsistensinya agak kental. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya pakai diameter 21, tinggi 8 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak goreng, diaduk rata lalu dibuat untuk olesan. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Dengan bantuan tusuk sate, putar-putar adonannya seperti dalam video. Itu untuk meratakan adonan sekaligus mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Atau bisa juga dihentakkan beberapa kali seperti ini ya. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu, suhu 165, api atas bawah selama kurang lebih 10 menit. Jadi panas oven sudah stabil. Panggang adonan memakai api atas bawah selama kurang lebih 55 menit dengan suhu 165. Untuk pemanggangan tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Setelah kurang lebih 55 menit saya panggang, alhamdulillah ya, hasilnya sudah terlihat penuh loyang dan juga tidak kempes. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Jika memakai oven tangkring, gunakan api sedang cenderung kecil. Hentakkan loyang 1 kali, ini nanti untuk memudahkan mengeluarkan dari loyangnya ya. Kemudian goyang loyang perlahan-lahan seperti
dalam video. Lihat hasilnya tidak kempes ya. Keluarkan bolu dari loyangnya. Untuk yang masih gagal dalam pembuatan bolu ketan hitam, maka ikutin caranya seperti dalam video ya. Insya Allah tidak akan gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, hasilnya benar-benar menu dan warnanya hitam cantik. Setelah bolu benar-benar dingin, siap dipotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar enak dan tidak seret.